validasi nama klien, pertahankan bayi dalam keadaan hangat, dan siapkan alat-alat tisu steril, terus katembat steril, tong spatel, dot, bengkok, termometer, pen light, stetoskop, medline, antiseptik. Orientasi yaitu lakukan 3S kepada keluarga pasien. Identifikasi nama klien, beritahu orang tua klien bahwa bayinya akan dilakukan pemeriksaan kepada keluarga pasien apabila ada yang mau, dan prosedur kepada keluarga pasien, dan tanyakan kepada keluarga pasien apabila ada yang kurang dimengerti. Terus pertahankan bayi dalam keadaan aman dan hangat. Kerja yang pertama, perawat mencuci tangan. Yang kedua, lapatkan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, letakkan bayi pada tempat yang datar. Pastikan bayi dalam keadaan aman dan hangat. Antropometri yang terdiri dari ukur berat badan, ukur panjang badan, ukur lingkar kepala, dan ukur lingkar dada. Ukur berat badan, baju bayi dilepaskan semua. Pengukuran berat badan dilakukan, jangan memakai mengukur berat badan. Mengukur berat badan, alangkah baiknya kita membuka dulu baju bayi. Mengukur berat badan. Berat badan normal bayi 2.500 sampai 4.000 gram. Mengukur panjang badan bayi. Dari ujung kepala sampai ke tumit. Panjang badan bayi yaitu 48 cm sampai 53 cm. Ukur lingkar kepala bayi. Caranya dari yang terjauh sampai ke atas alis. Normal lingkar kepala yaitu 33 cm sampai 35 cm. Ukur lingkar dada. Caranya dari belakang sampai ke atas puting. Normal lingkar dada yaitu 30,5 cm sampai 33 cm. Mengecek tanda-tanda vital bayi. Yang pertama, pernapasan. Caranya melihat kembang kempis perut bayi dalam 1 menit penuh. Normalnya 120 sampai 140 kali pemeriksaan suhu. Caranya termometer disimpan ke aksila. Normal suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Pemeriksaan pernapasan yang dilihat dari kembang kempisnya perut si bayi, dihitung 1 menit penuh. Normalnya
30 sampai 60 kali per pemeriksaan denyut nadi yang dilakukan oleh stetoskop. Stetoskop bayi diperiksanya di bagian jantung, di apex apikal kiri interkosta keempat. Normalnya denyut nadi bayi 120 sampai 160 kali per menit. Tampilan umum, postur tubuh dilihat dari fleksi ekstremitas atas dan fleksi ekstremitas bawah. Bayi baru lahir, warna merah cerah dan lembut. Miliaria atau kelenjar minyak yang terdapat di dagu bayi, hidung bayi, dan pipi bayi. Yang kedua ada miliaria atau kelenjar keringat yang terdapat di muka bayinya. Ada fontanel anterior yang berupa diamond shape, ukurannya 2,5 cm sampai 4,5 cm yang menutup sekitar usia 18 bulan. Fontanel posterior berupa triangular shape, ukurannya 0,5 sampai 1 cm yang akan menutup sekitar 2 sampai 3 bulan. Mata dikaji dari kelopak mata edema. Kelopak mata biasanya tertutup dan air mata minimal atau tidak ada. Kornea. Bila mata bayi diberikan cahaya, mata tersebut akan mengedip, dan refleks pupil. Jika mata bayi diberi cahaya, pupilnya akan mengecil. Lalu refleks Dolley. Jika bayi diangkat, terakhir refleks Dolley. Kalau misalkan bayinya diangkat, mata akan tetap diam. Bagian telinga, tulang kartilago sejajar dengan ujung mata bayi, dan ada refleks startle. Jika bayi diberi suara seperti kayak gini, tangan bayi akan menggenggam. Dan selanjutnya di bagian hidung, kita kaji pasase udara menggunakan tisu di hidung kanan dan hidung kiri. Terus di bagian hidung ada refleks labelar, yaitu diketuk tulang hidung sehingga mata si bayi akan tertutup. Pemeriksaan mulut dan kerongkongan dikaji bentuknya, terus uvula di tengah, dan bayi menangis keras. Bagian mulut ada refleks mulut, dan pertama refleks menghisap. Saat diberi endot, si bayi akan menghisap dengan kuat. Selanjutnya saat diraba di bagian pipi dan dagu, si bayi akan mengikuti sentuhan tersebut. Refleks menggunakan tongue spattle dimasukkan ke dalam mulut bayi apabila ada refleks apabila bayi kan adanya refleks muntah atau tidak. Yang terakhir ada extrusion refleks. Bila tangan kita didekatkan ke bibir bayi, dia akan refleks mengeluarkan lidahnya. Pemeriksaan leher. Leher bayi pendek, tebal, dan ada skin fold. Terus ada refleks di leher, yaitu tonic neck reflex. Ketika kepala bayi menengok ke satu arah, maka tangan dan kaki di leher terdapat refleks tonic neck reflex. Bila kepala bayi melihat ke salah satu sisi, maka tangan dan kaki akan melakukan ekstensi ke sisi tersebut seperti ini. Terus yang terakhir ada refleks right neck, yaitu jika badan bayi diangkat, kepala akan mengikutinya. Pemeriksaan dada. Sedikit retraksi eksternal terlihat jelas, posesus hipoideus terlihat jelas, puting simetris. Paru-paru, terdapat refleks batuk yang muncul 1-2 hari bayi baru lahir. Kedua, pemeriksaan bunyi napas oleh stetoskop.
Terdapat bunyi napas vesikuler bilateral. Pemeriksaan jantung dilakukan oleh stetoskop. S2 lebih tajam daripada bunyi S1. Selanjutnya pemeriksaan abdomen dilihat dari bentuknya silindris, umbilical cord, terdapat 2 arteri dan 1 vena putih kebiruan saat lahir. Terus yang terakhir ada refleks crawling, yaitu jika bayi ditengkurupkan, bayi maju dengan pelan, hilang usia 6 minggu. Pemeriksaan genitalia pada wanita. Yang pertama, labia minora dan klitoris edema. Yang kedua, meatus. Selanjutnya pemeriksaan genitalia pada wanita. Yang pertama, labia minora dan klitoris edema. Yang kedua, meatus uretra di belakang klitoris. Yang ketiga, vernix caseosa di antara labia. Terus mixi dalam 24 jam. Pemeriksaan genitalia pada pria. Yang pertama, meatus uretra di ujung penis, scrotum teraba menggantung, mixi dalam 24 jam. Pemeriksaan rektum, spina intact dan meconium keluar dalam 24 jam. Dan bokong dan rektum. Spina intact, anus terbuka, meconium keluar dalam 24 jam. Adapun refleks di bokong dan rektum. Yang pertama, refleks anal, di mana kaki diangkat untuk melihat anus apakah mengkerut atau tidak. Yang kedua, refleks Perez, yaitu posisi bayi tengkurap. Refleks Perez, di mana posisi bayi tengkurap dipegang oleh ibu jari, sedikit ditekan dari sakrum ke spina. Bayi akan merasakan kesakitan, lalu menangis. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Dilihat jumlah kukunya, kanan kiri 5 untuk tangan dan kanan kiri 5 untuk kaki. Rentang gerak penuh, kuku terlihat merah muda, seluruh ekstremitas, tonus otot sama kuat. Refleks pada ekstremitas. Yang pertama, grab refleks bila tangan bayi sentuh cenderung akan mengepal. Yang kedua, babin skin refleks, bila kaki bayi disentuh pada telapak kaki, maka si bayi akan cenderung diam. Yang ketiga, angkat refleks, bila kaki bayi diangkat lalu dilepaskan akan menjadi fleksi. Yang keempat, dance refleks, di mana bayi diberdirikan cenderung akan seperti berjalan. Refleks, di mana bayi dikagetkan, tangan bayi akan cenderung mengepal membentuk huruf C, dan disertai fleksi dan abduksi. Inversion refleks, di mana sisi punggung spina bayi disentuh, maka bayi akan mengikuti sentuhan tersebut, kiri dan kanan. Mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Posisikan bayi seperti semula dalam keadaan aman dan hangat.
Terminasi, bereskan alat. Lalu perawat mencuci tangan. Selanjutnya dokumentasikan tindakan yang sudah saya lakukan. Sekian dari video saya. Mohon maaf. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.